masih bersama kami. Halo Irgi, Yes, Mas Henry. apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lebih banyak MC sih, Mas, yang nge-host gitu. Kalau Hosting ngomong saya. MC, saya ingat Indonesian Idol deh. Udah lama banget, Mas. Udah out of date. Cuma Indonesian Idol 1 sama Indonesian Idol yang kedua. Jadi season 1, season 2 itu saya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesian Idol. Tahun berapa itu? Tahun 2004. Sebelum ngomong itu, ngomong karirnya Irgi deh. Saya tanya Irgi awalnya model ya? Boleh, Mas. Oke. Saya tuh sebenarnya banyak yang bilang maksudnya masuknya dari model gitu. Oke. Cuman jujur saya tuh dulu nggak masuk lewat model. Saya tuh lewat iklan. Saat itu sebenarnya ditawarin untuk jadi model lah. Itu sama adiknya Nina Tamam. Karena adiknya Nina Tamam itu kebetulan teman sekolah, Mas. Yang maksudnya satu kelas lah gitu. Oke. Tawarin, Gi, ikut model, Gi. Waduh, saya pucat, Mas. Saya nggak berani, Mas, model. Emang nggak pernah ada sekolah modeling sebelumnya? Enggak, saya nggak pernah, Mas. Jadi begitu ditawarin kayak gitu, waduh, deg-deg saya. Nggak pede saya. Takut saya. Takut diketawain. Jadi akhirnya ditawarin sama dia, Gi, ikut casting, Gi. Nah, jadi barulah saya dengar apa itu casting. Oke, ya pokoknya buat iklan, Gi, katanya gitu. Terus gimana tuh caranya? Nanti gua anterin, katanya. Jadi akhirnya dianterin sama dia. Jadi setiap casting tuh dianterin. Waktu itu pas casting pertama langsung dapat, alhamdulillah tuh. Nggak ngerti kenapa tiba-tiba casting untuk coklat waktu itu. Coklat Delphi kalau terus gitu tiba-tiba keterima kan. Saya kan nggak paham waktu itu, maksudnya ya udah kalau keterima so what gitu. Katanya syuting, oke. Gi, dikasih tahu kamu besok syuting ya, Gi, katanya gitu. Terus gitu jadi awalnya tuh ada istilahnya kamu masuk final lah gitu. Masuk final. Oke. Terus gitu tiba-tiba besokannya telepon lagi, Gi, kamu masuk katanya, dapat lah kata gitu. Oh ya oke gitu. Terus gitu disuruh syuting. Saya tolak, Mas. Karena waktu itu mau ujian kan kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Saya tolak sampai padahal mereka tuh, Gi, jangan dong ditolak karena kan sayang gini. Saya masih belum paham, Mas. Jadi saya bilang saya nggak bisa kayak gitu karena ujian. Saya tolak lah. Terus begitu selesai ujian disuruh casting lagi, dapat lagi. Disitulah saya baru pertama kali syuting iklan. Dulu iklan pertama tuh namanya sepatu Grits. Sepatunya juga udah nggak ada tuh, Grits sama G. Jadi kayaknya udah tutup kayaknya tuh, udah merek itu udah nggak ada. Begitu saya syuting, pas pulang syuting saya dapat uang. Disitulah baru saya tertarik. Oh, dapat uang. Gimana, Mas? Anak SMA ya? Anak SMA baru lulus SMA punya uang sendiri gitu. Jadi saya wah, alhamdulillah gitu. Jadi maksudnya nggak usah minta uang jajan lagi ke orang tua gitu kan. Ya udah dari situ saya mulai rajin lah casting. Casting beberapa iklan dan lain sebagainya. Terus pernah disuruh casting untuk acting itu untuk di Multivision. Gagal. Pokoknya gagal. Di situ gagal. Terus hari itu mulailah muncul Indosiar. Indosiar baru muncul dan mereka lagi mau merekrut namanya pool artis lah gitu. Jadi artis eksklusif buat mereka. Jadi saya ikutan juga tuh, gagal. Saya nggak bisa acting sebenarnya, Mas. Jadi sudahlah, saya pikir udah memang acting bukan dunia saya lah saat itu kan. Kalau casting iklan oke lah, fine. Terus begitu tahun 95 itu saya diminta untuk casting lagi, tapi waktu itu udah masuk ke produksi.
Jadi casting untuk Pondok Pak John, sinetronnya. Pondok Pak John itu dulu yang meranin ada almarhum Rahmat Hidayat, almarhum Haji Mas Said. Pernah dengar? Gitu. Terus begitu saya waktu itu menggantikan perannya Gunawan. Nah, jadi memang waktu itu udah katanya mau inilah rubah format. Oke, saya ikut casting di situ. Tapi waktu saya datang ke tempat casting ke Indosiar tuh, saya udah cuek aja lah gitu. Yang penting saya ikutin casting, saya nggak ngerasa bakal dapet karena jadi akhirnya saya jawab seenaknya aja gitu, cuek-cuek aja. Dia yang castingin itu langsung sutradara. Kita dialog sama-sama, tapi saya pegang skrip. Jadi dia ngomong apa, saya jawab berdasarkan improvisasi saya. Nah, sebenarnya saya diterima. Nah, disitulah saya baru mulai masuk ke dunia entertainment di TV lagi. Pak John namanya. Senangnya hidup di antara orang-orang tercinta. Walau kadang-kadang mereka bikin Pak John pusing 7 keliling. Hanya ada di Pondok Pak John setiap Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi saya lihat ada Irgi beberapa di cover-cover majalah juga kan? Ya, itu majalah fashion lah zaman itu. Betul. Ceritanya karena gini Mas, era waktu itu kan saya syuting dapat Pondok Pak John. Tiba-tiba saya dapat juga iklan close up. Zaman itu close up tuh kalau kita dapat kayaknya sesuatu lah gitu. Nah, istilah zaman itu. Ya, zaman itu. Jadi akhirnya diajakin lah saya di foto di majalah Hai, majalah Mode, majalah Aneka, ya, majalah Gadis gitu. Jadi ya ada yang nawarin ya saya terima gitu, pengalaman lah. Jadi pada saat waktu saya sinetron Pondok Pak John, terus kalau ada pemotretan saya ikut juga pemotretan. Karena kan kayak gitu tuh anak muda ABG kan Mas ya. Ada duit pula kan? Zaman dulu. Iya, jadi akhirnya dapat duit juga. Saya layanin. Terus ada sinetron Lupus juga kan? Ya, kalau sinetron Lupus itu setelah saya vakum 2 tahun dari dunia sinetron. Jadi tahun 95, 96 saya Pondok Pak John. Terus begitu 96 juga saya ikut sinetron Kaca Benggala. Terus itu hanya 8 episode. Bulan Agustus saya ceritanya sekolah nih ke Malaysia. Gitu. Vakum lah saya selama 2 tahun. 99 saya pulang ke Jakarta tuh Februari. Nah, hari itu saya ketemu sama orang talentnya Indosiar. Datang dong ke kantor katanya gitu. Kita lagi nyari talent untuk Lupus katanya. Saya niat datang ke Indosiar itu sebenarnya niat silaturahmi Mas, karena udah banyak yang saya kenal kan, teman-teman di Indosiar. Silaturahmi, ketemulah akhirnya sama orang talent, ketemulah sama sutradara, ketemu sama Hilman. Nah, langsung Hilman. Ya, Hilman. Saya udah kenal tuh sebelumnya karena kita waktu dulu ketemu di Indosiar lah. Nah, di situ dia langsung bilang, Ki, kita mau Lupus. Terus saya waktu itu nggak terlalu banyak nanggepin karena saya bilang saya kan udah vakum 2 tahun gitu loh, yakin loh gitu. Ya udah dari situ saya pulang. Tiba-tiba 2 hari kemudian orang, gimana Gi? Lupus kita udah mau jalan gitu. Oh, emang serius kan gitu? Ya iya serius katanya gitu. Disitulah saya konsultasi sama ayah saya. Saya bilang gimana Pak? Ya sudah gitu. Terus katanya kamu kan lagi ngapa-ngapain. Ambil aja, toh halal dia bilang gitu. Terus hari itu ada pemiliknya Malibu tuh memang. Ya. Nah dia juga yang ngasih support saya. Dia yang akhirnya membuat saya terbuka karena beliau bilang gini, jarang orang yang memang sudah keluar dari industri entertainment, terus tiba-tiba diajakin balik lagi. Itu jarang sekali katanya. Kamu dapat tawaran lagi nih. Kenapa nggak kamu coba? Gitu. Jarang loh kan. Ya udah, akhirnya saya bilang
udah dah, Bismillah saya ambil. Nah disitulah saya itu masih sudah kerja di Malibu tuh Mas. Sinetron Lupus berapa episode? 5 episode kayaknya Mas. Oh banyak ya? Karena dulu tuh weekly soalnya, weekly. Ya 1,5 tahun kayaknya. Selain sinetron Lupus, tadi ada Pondok Pak John, sama apa lagi sinetronnya? Itu ada Sevia, Apa Harus Inul, Dilarang Jatuh Cinta, Produksi itu Tinular saya pernah ikut. Tapi semua sinetron yang saya peranin itu belum yang namanya stripping. Jadi masih weekly saya. Weekly, Weekly sekarang kan udah modelnya stripping harian kan. Ya, capek banget pasti sekarang mereka. Ya, udah pokoknya. Videonya lebih kencang. Iya. Yang saya boleh dibilang lama lah, Close Up, terus begitu. Odol saya dapat ada 3 kali Mas. Jadi di Close Up, 5 tahun kemudian saya dikontrak sama Smile Up waktu saya lupus. Smile Up, man. Smile Up, pasti. Smile Up, begitu habis Smile Up, waktu saya tahun sekitar 2009 mungkin, nah saya dikontrak lagi sama Pepsodent. Gitu. Terus ada juga waktu itu Indofood apalah, lupa Mas. Udah kebanyakan. Nggak kalau kebanyakan juga, saya lupa, harus ngorek-ngorek lagi. Hostnya Indonesia Idol juga, gimana cerita itu? Oke, nah Indonesia Idol itu saya waktu itu lagi di kamar, terus lagi nonton TV. Hari itu memang TV yang lagi hype tuh memang American Idol. Ya. Gitu. Nah itu adalah program yang saya tonton sebenarnya. Terus itu datanglah telepon gitu dari, kamu mau nggak Indonesian Idol? Mau lah, saya bilang gitu. Saya nggak mikir panjang tuh, mau lah gitu. Karena saya udah tahu image American Idol. Begitu, oke kalau gitu nanti ada orang yang ngubungin kamu ya katanya. Oke. Sebelum ditutup, saya langsung stop tuh. Mbak, tunggu dulu Mbak. Ini saya casting kan? Saya bilang gitu. Casting. Oh iya casting gitu. Saya takut Mas kalau bisa langsung ditunjuk tuh saya nggak terlalu confident orangnya. Mendingan akhirnya saya dipanggil lah ke Fremantle hari itu. Casting tuh ceritanya. Ternyata katanya sudah banyak sekali yang memang di casting sama Fremantle. Ya udah, yang pertama saya datang, saya ketemu ya profil lah macam-macam, sudah perkenalan dan lain sebagainya. Besoknya saya disuruh datang lagi. Yang kedua kali waktu saya datang itu ada Wingky Wiryawan Mas. Ini Wingky waktu itu memang udah punya jam terbang di hosting. Dia DJ juga kan? DJ juga, tapi waktu itu memang dia udah DJ, tapi dia waktu itu masuk ke TV, saya lihat memang dia megang beberapa program. Tapi saya kenal baik sama Wingky. Ya, jadi saya waktu itu juga, sudahlah, Wingky lah ini, nggak ada masalah saya. Kalau Wingky yang dapat, is okay lah, saya pikir gitu kan. Nggak taunya Wingky juga berpikiran yang sama. Kan kita sama-sama orang Sunda gitu. Wah Ki, katanya, untung lo yang ketemu sama gue. Kenapa gitu Ki? Gue mah kalau lo yang dapet, gue mah rela lagi, katanya gitu kan. Dia bilang gitu. Sesama Sunda lah ya. Sama Sunda. Saya bilang, lo pede banget. Saya bilang, ya enggak lah. Orang gue kan nggak ada basic apa-apa. Kayak gitu kan saya waktu. Enggak. Terus, nah, terakhir Wiki bilang, gue kayaknya nggak mungkin bisa, Gi. Soalnya jadwalnya dia padat gitu kan. Nah, saya sih ngentengin aja tuh komentarnya dia. Udah aja. Terus dia pulang tuh. Pas dia pulang, saya ngintip Mas. Ada form yang diisi sama dia kan. Yang diisi yang program apa, terus dia gitu sedang melakukan program apa. Registrasi lah ya jatuhnya ya. Iya, saya ngintip di situ. Pas saya lihat, ternyata memang banyak Mas. Mulai saya agak, waduh kalau saya yang kena gimana nih. Tapi saya waktu itu nggak begitu pede karena saya belum ada background sebenarnya. Jadi ya udah kita ketemuan, terus kita ngobrol dan lain sebagainya. Saya pulang itu hari ketiga. Hari berikutnya saya dapat kabar, Irgi, kamu dapat Indonesian Idol. Saya di situ serba salah Mas. Senang atau itu lemas Mas. Beneran nggak sih gitu ya? Beneran nggak sih nih gitu ya?
Iya betul. Saya happy, bangga saya. Tapi saya agak, lemes juga nih. Akhirnya saya udah nekat aja deh. Saya datang ke Fremantle, saya berjalan. Ya tapi memang belajar sih, masih otodidak saya gitu. Dan saya juga punya pengalaman pada saat waktu audisi, karena saya ambruk, sakit lah gitu. Sakit maksudnya kayak lemas lah gitu kan waktu itu. Kecapean juga. Sakit. Nggak tahu Mas hari itu. Oke. Belakangan begitu saya tahu, ternyata saya stres. Oke. Karena mungkin beban. Tapi kayak sindrom gimana gitu ya? Iya betul. Tapi saya hantam terus tuh Mas. Maksud saya kan untuk hosting pertama kali saya belajarnya di Indonesian Idol tahun 2004. Pak, ada ilmu public speaking sebelum itu? Iya, betul sekali Mas. Betul sekali. Saya baru belajar public speaking itu di tahun 2009 setelah saya punya beberapa program. Saya sudah menerima banyak sekali orderan MC. Tahun 2009 saya lagi pegang Missing Lyric hari itu. Itulah ya keputusan Oki. Untuk itu, pertama kali di Missing Lyric, kita bermain di 100 juta rupiah. Di Trans TV. Terus saya baca buku Talking namanya. Itu Becky Tumewu, Erwin Paringkuan, sama Alex Riwiono. Saya baca, kok kayaknya ya maksudnya menginspirasi buat saya. Disitulah saya bilang, saya harus belajar. Akhirnya emang nggak punya banyak waktu Mas. Karena waktu itu lagi pegang beberapa program. Jadi mau nggak mau saya harus ambil program yang private. Jadi lecture-nya atau si gurunya tuh langsung Becky Tumewu, Erwin Paringkuan. Nah hari itu memang agak sedikit kaget saya. Saya diterima sama Bu Bek lah saya manggilnya. Sama Bu Becky itu, begitu saya buka pintu, dia mandang saya terus dia bilang, ngapain lo? Kok ngapain? Saya bilang gitu kan. Kan lo udah punya program gitu kan. Dia bilang, lo kan udah punya program gitu. Lo kan udah lama nge-MC, udah apa-apa. Dan kita pernah nge-MC bareng hari itu di satu panggung. Pernah saya. Gitu, kok belajar ya lagi, dia pikir ya. Kok belajar? Kok ikut malah datang ke sekolahnya dia. Terus saya akhirnya ngomong sama dia, Bu Bek, gini Bu Bek. Memang sih alhamdulillah saya bisa masuk ke dunia hosting dan juga MC. Cuman saya ngerasa kayak ada beban. Saya bilang, orang berani bayar saya harus punya tanggung jawab saya tahu nih 1 + 1 2 saya bilang, tapi proses menjadi 2 itu saya nggak begitu paham, jadi saya hanya meraba-raba, improvisasi aja. Oh setelah dia tahu alasan saya seperti itu, barulah dia bilang, duduk loh, sini lo belajar sama gue. Gitu baru diterima Mas. Dan itu setelah Indonesian Idol? Oh sejauh setelah Indonesian Idol. Indonesian Idol tahun 2004. Tahun 2009 saya belajar. Oke. Nah, dari profesi model, iklan, Indonesian Idol, punya cerita unik apa? Banyak, sebenarnya punya keunikannya masing-masing. Kalau untuk yang acting lah. Kalau untuk ya modeling kayak gitu sih sebenarnya kan saya itu memang bukan basicnya model Mas. Saya mah tingginya tuh tinggi enggak, pendek juga enggak, segitu-segitu. Cukup lah ya. Cukup Mas. Jadi pada saat waktu di dunia itu tuh saya merasa minder sebenarnya karena teman-teman model lah yang jebolan dari majalah mode apa gitu, rata-rata tingginya di atas saya kalau yang cowok-cowok gitu. Bahkan ada cewek yang pernah kita waktu itu pernah ini kan fashion ceritanya, saya dapat disuruh catwalk nih ceritanya. Catwalk. Tapi waktu itu memang eventnya karena ada ulang tahunnya majalah gadis hari itu. Terus saya bawain bajunya Itang Yunas ya, Itang. Jadi cuma fotografernya itu ada 2, Ari Tulang sama Denny Malik lagi. Waduh, dijutekin sama Mas Ari karena jangan bongkok katanya. Kan kalau catwalk tuh mesti ini kan? Harus gini kan? Harus gagah. Lah saya mah buru-buru gagah, krempeng. Terus? Tapi akhirnya udah saya jalanin aja. Cuman memang bukan passion sih Mas kalau modeling, ternyata saya bukan passion. Kalau foto model masih oke lah.
Kalau foto-foto gitu doang hanya untuk cover, ya itu kan memang udah di arah-arahin lah gitu. Nah, waktu itu lucu Mas, saya juga masuk ke dunia itu kan ada eranya Mas. Banyak waktu itu di era saya waktu itu yang lagi hits adalah muka oriental. Saya adalah salah satunya. Nah, tuh yang agak unik. Saya waktu itu cover majalah Aneka karena waktu itu saya kan pasangan sama waktu teman saya di Coach Up itu namanya Dinda. Jadi kita selalu dipasangin untuk cover-cover majalah itu selalu dipasangin karena kita udah dijadikan icon lah gitu ceritanya. Jadi hari itu edisinya Valentine. Terus mungkin karena udah saya kecapean kali Mas ya. Jadi saya foto tuh matanya nggak ngisi. Akhirnya masih koreografernya dikasih apa sih namanya itu kalau gini supaya matanya belok. Jadi ditempel. Karena saya udah bisa pengantin pakai itu tuh biasanya pengantin tuh. Iya gitu. Jadi nggak tahu namanya apa. Saya suruh ketawa tapi mata saya stun. Akhirnya sama dia dipakai apa? Diganjel lah gitu. Diganjel terus jadi tempel. Ya lucu lah kalau kayak gitu. Kalau acting waktu itu yang paling banyak cerita itu adalah Lupus Mas. Lupus yang mainnya bareng Agnes bukan? Yes, betul. Agnes jadi adiknya Irgi ya? Ya, jadi Lulu dia. Jadi Lulu, oke. Jadi nggak nyangka ternyata saya masuk ke Lupus, saya nemuin keluarga baru. Jadi Agnes gitu, terus kita pernah ketemuan lagi waktu reuni. Ternyata kita masih punya kehangatan yang sama gitu. Terus kita punya grup Lupus, walaupun kita jarang ngobrol di situ, tapi kalau bisa ada yang ulang tahun atau apa pasti say hi dan kita sesekali sukalah untuk reunian. Gimana cerita unik di Lupus dengan Agnes mungkin yang masih kecil waktu itu kan? Kelas 2 SMP itu Mas pertama kali dia, dan orangnya kan manja gitu kan Agnes, karena ketemu saya pertama kali itu dia langsung menganggap saya kakaknya, tiba-tiba minta dipangku. Sayanya juga agak rikuh sendiri karena ya kaget kan Agnes bisa itu walaupun dia masih kecil. Terus tapi kalau di Lupus yang paling unik itu adalah gini Mas, waktu itu tuh sutradara bilang, waduh gue lupa bawa nulis skenario, karena waktu itu skenarionya dari setiap episode udah dikasihin dari Hilman tuh ke Kei Mangunsong gitu. Jadi Kei itu dibolehkan untuk menulis skrip naskahnya. Hari itu dia datang agak kesiangan, terus dia bilang, aduh sorry nih ya, gue semalam ketiduran, gue jadi lupa nulis skrip. Terus kita syuting gimana gitu kan? Akhirnya dia bilang gini aja deh, kita nggak usah pakai skrip. Hah? Lu gila lo Kei gitu kan? Nah tapi akhirnya si Kei itu cuma nyeritain aja, oke, gue maunya adegannya begini. Akhirnya kita coba tuh. Begitu kita coba, jadi loh Mas. Saking kita chemistry-nya udah dapet gitu. Dan sama Hilmannya nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas. Jadi ternyata itu malah jadi natural kita. Kita juga amazed sih. Waktu itu awalnya saya sama Agnes. Begitu pernah juga sama si Boim Gusur. Udah beberapa kali akhirnya kita syuting nggak pakai skrip. Gak pakai skrip kita. Hebat. Hanya diceritain. Jadi oke, begini ya, gini. Kita latihan dulu. Sampai waktu itu si Kei pernah gini. Waduh, kok dialog kayak dialog gue di rumah ya, dia bilang. Tapi itu yang kita harapkan. Maksudnya karena dialognya nggak mau yang kayak terlalu skrip kan Mas, nggak enak kan Mas kalau ngomong di rumah tuh kan yang terlalu rapi intonasinya gitu ya. Betul. Jadi akhirnya itulah yang jadi kekuatan Lupus. Kita sadar bahwa naturalisal dan juga chemistry yang kuat itu yang jadi kekuatan Lupus. Berapa episode tuh yang tanpa skrip? Wah, saya lupa Mas, tapi kayaknya tuh nggak sekali sih memang, karena kalau Mas nanya sama pemain lain selalu cerita itu yang akan keluar. Bahwa Lupus itu kita syuting bisa nggak pakai skrip. Tapi untungnya bagi Hilman juga nggak masalah, dan dengan cerita Lupus pun juga udah kenal ya karakter semua cerita masing-masing peran mereka. Iya. Karena Lulut tuh yang gimana, Nyit yang gimana. Ya, betul. Betul. Lupus juga dengan seperti apanya gitu kan, yang suka usil sama adeknya. Betul Mas, betul. Mas Henry inget sama Nyit-Nyitnya?
Ya iyalah. Nyit, Boim, siapa lagi tuh? Ada ini sebenarnya dulu tuh yang sekarang ngilang tuh ini siapa namanya Ulfa Dwiyanti, Mas. Ya, gak tahu tuh Iya mau kan? muncul dia. Iya. Padahal Ulfa main ya di situ ya. Main. Dia Jadi tuh apa ya? Jadi apa? Aduh, kita lupa waktu itu dari siapa. Pokoknya dia memang konyol banget lah. Dan dia belum pakai hijab di situ, masih muda. Belum. Masih nyablak dia tuh dulu. Nah, sekarang cerita unik di Indonesian Idol gimana? Terlibat Indonesian Idol dari mereka audisi sampai ke spektakuler. Iya, Mas, betul. Oh. Jadi memang kalau saya nggak tahu kalau Idol sekarang, tapi memang formatnya Idol itu host ikut dari audisi ke beberapa daerah. Kalau yang waktu di spektakuler ya berhubung saya masih Idol yang pertama, Mas. Itu Delon ya? Itu Delon sama siapa tuh namanya Joy. Joy, oke. Yang kedua siapa ya? Yang kedua almarhum itu Mike Mohede sama Judika. Oke. Ya, Titi DJ, Mukas, Mutia Kasim, ya. Dimas J sama Indra Lesmana hari itu. Saat finalnya itu di Istora yang datang sekitar 6.000 sampai 7.000 orang. Dan ternyata saya dapat info dari orang Fremantle, jadi idol dari sekian banyak idol di beberapa negara, Indonesia mendapat penghargaan karena yang paling banyak saat itu jumlah penontonnya di beberapa idol Indonesia. Karena sampai mencapai 6.000 atau 7.000 orang saya lupa. Ya, ingat banget. Bangga juga lah, Mas, ikut bangga juga gitu. Ya pernah jadi bagian Indonesian Idol yang suara saya ada dari Indonesia memilih. Iya. Keren banget tuh zaman itu dan ditunggu-tunggu. Zaman itu. Iya, betul. Saya sampai ikutan voting zaman itu. Oh iya. Kalau sekarang sih apa nih? Kalau pandemi memang agak sedikit ini sih berubah. Waktu saya menjelang pandemi, saya itu sebenarnya udah ada kontrak untuk MC kawinan, terus gathering, apalah kayak gitu, launching apa gitu. Blast. Semuanya akhirnya menghilang tuh. Entah itu di reschedule, entah itu juga, tapi tidak ada pemberitahuan berikutnya karena mungkin masih tahap mereka belum bisa menentukan ini harus dilanjuti. Sebenarnya yang kawinan. Waktu itu yang kawinan karena saya pikir kan kasihan juga nih ya orang udah kawin, udah DP, Mas. Aduh. Iya, saya itu yang nggak enak kan, maksudnya kita udah di DP walaupun udah lunas. Sampai hari H-nya saya WhatsApp lah gitu, maksudnya kita ngasih info ke dia gitu. Beberapa hari sebelumnya itu bagaimana acaranya jadi apa enggak, tapi nggak ada jawaban. Sampai hari H-nya akhirnya kita bikin WhatsApp-nya, ya ikut prihatin kalau memang acara ini tidak jadi gitu ya, tapi atau tidak jadi dirayakan secara besar-besaran. Tapi saya kan takutnya acaranya malah nggak jadi atau jangan-jangan pasangannya ganti lagi. Beda harga jadinya. Beda. Kalau itu beda cerita ya. Kira saya standar aja, semoga bahagia bla 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 lah gitu. Ya, sayang banget ya. Tahu kan, tanya sama teman-teman ada event apa sih. Nah, alhamdulillah saya paling kayak virtual kayak gitu. Jadi launching untuk virtual, terus gitu ada gathering, ada apa gitu, tapi virtual semuanya. Nah, ngomong virtual lagi nih. Kemarin saya lihat Irgi yang warawiri di Instagramnya Malibu. Ya lanjut. Yang warawiri di Instagramnya Malibu yang virtual dengan siapa-siapa itu gimana cerita? Oke. Saya punya cerita memang yang cukup baik lah gitu sama Malibu. Oke. Jadi saat saya pulang dari Malaysia, itu kan saya belum melakukan kegiatan apa-apa, Mas. Tapi memang saya sudah kenal lah waktu sama pemiliknya Malibu. Pak Jonin main ke sana lah gitu, ketemu. Tiba-tiba dia tawarin gitu. Jadi nawarin, Gi mau nggak Gi bantu-bantu kita, katanya gitu. Bantu apa nih? Saya bilang gitu. Ya marketing kita atau misalnya jadi PR-nya kita hari itu kan. Konsultasi sama almarhum ayah saya kan. Terus beliau
bilang, wah bagus dong Gi, katanya. Maksudnya dalam arti saya terima tuh tawaran si Pak John tadi. Tawaran itu. Saya masuknya dari jam 10 sampai jam 5 lah. Gitu. Rumah di Pejaten. Office hour ya? Office hour. Okay. Di saat yang bersamaan, nggak begitu lama saya kerja, saya ditawarin Lupus itu, Mas. Jalannya lagi mau buka franchise. Ada beberapa franchise Malibu, saya bilang gitu. Tapi di Bandung. Akhirnya Pak John bilang, boleh deh Ki. Nah, Bandung akhirnya saya buka franchise-nya. Yang cukup baiklah dengan Malibu. Makanya, saya ngapain nih kan? Kamu mau nggak katanya? Ya maksudnya Malibu pengen buat kayak gini, tapi kamu hostnya. Sikat. Gitu. Jadi sekarang bantu untuk virtualnya Malibu. Ya, promo virtual. Ya, kalau misalnya ada talk show gitu, saya juga suka ikut bantu. Ini kalau nggak salah, film juga. Ya sesekali lah Mas, bantu lumayan lah, masih kepake lah. Masih diajakin, alhamdulillah lah. Lagi syuting apa sekarang filmnya? Kalau film yang kemarin itu, yang kemarin saya kayaknya belum bisa ngomong tuh Mas, temen itu masih rahasia. Ya, diharuskan untuk di dalam kontrak tidak boleh nyebutin dulu. Jadi saya belum berani. Tapi yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, yang sebelum-sebelumnya alhamdulillah saya kan officially dari tahun 2004 sampai tahun 2018 lah Mas. Officially itu saya jarang nyentuh dunia acting. Tapi memang sesekali adalah gitu. Cowboy Junior saya pernah ikutan filmnya. Walaupun sebagai bapak lah, sedikit lah saya pemain sama usia juga udah usia bapak-bapak waktu itu mungkin. Udah dong Mas, udah. Waktu itu saya ikutan tapi sedikit waktu itu. Terus sedikit juga ikutan. Bebas ada ya? Pretty Little Liars saya ikutan. Gitu. Terus gitu ada Isyarat. Isyarat itu tayangnya di Maxstream, itu menceritakan ada beberapa, tapi memang kembali lagi saya sebagai bapak. Yang lagi produksi. Buka ABG loh. Enggak lah Mas. Udah umur. Terus Irgi kan ada berapa film tuh? Dan mereka kenal Irgi dari Lupus pastinya mungkin sebelumnya. Ya. Tetap casting nggak sih mereka? Kalau saya malah prefernya di casting Mas. Ya. Biar paham dengan karakter ya. Betul. Dan juga maksudnya saya juga merasa puas kalau memang saya keterima. Oh ya, tandanya cocok. Tapi kalau saya nggak keterima, tandanya memang nggak cocok. Atau mungkin memang saya tidak sanggup untuk memerankan itu. Ada kok waktu itu saya pernah di casting beberapa kali. Rasanya saya udah maksimal gitu. Tapi memang saya nggak keterima. Acting itu biasanya karakter yang dicari kan Mas. Yang saya tahu adalah pemilihan karakter itu paling dekat itu dengan apa yang dia kerjakan di kesehariannya. Soal dalam mencari figur bapak muda umur sekian gitu kan, terus tipikalnya seperti ini itu gitu. Kalau misalnya dicari yang urakan mungkin bukan saya, karena saya tidak mendekati ke arah yang urakan kayak gitu. Tapi saya pernah sih waktu dulu diminta casting, terus akhirnya saya minta untuk peran yang lain di casting 2 kali, tapi untuk peran yang berbeda. Yang saya dapat malah peran yang saya minta. Itu dulu Cabaukan. Mukanya oriental gitu sih ya. Oh iya, dulu bener-bener dibikin Chinese banget. Tapi anyway, memang saya ada keturunan Tionghoa, Mas. Oh ada. Buyut saya. Saya akhirnya sedikit bacalah novelnya dulu. Karena waktu itu novelnya kan bestseller. Ya. Akhirnya novelnya itu juga dibaca sama ayah saya dan juga adik saya. Adik saya yang ngomong ke saya sebenarnya, perempuan. Kak, casting nanti untuk peran apa? Saya lupa waktu perannya apa. Terus dia gitu, coba Kak peran yang satu lagi gitu. Apa? Tan Sun Bi. Iya tuh Tan Sun Bi tuh yang jadi tentang itu loh kan. Yang jago berantem itu pokoknya, yang jadi tukang pukulnya si Tan Peng Liang. Oh iya, boleh. Akhirnya saya minta sama Tehnia tuh waktu itu. Tehnia akhirnya, kamu mau katanya casting itu juga.
coba deh teh gitu. Akhirnya saya dapatnya terjun. Dan untuk iklan ada penawaran lagi? Belum ada Mas. Okay. Kalau sekarang tuh bahan itu sudah mulai pada saat saya menikah. Karena sinetron waktu itu pernah bilang sama saya, dia bilang, Gi, sorry ya, gue nggak nawarin lo ya, katanya. Saya belum bisa gue nawarin lo. Mau nawarin kamu karena gini, kamu saya masukin sebagai anak ABG udah nggak pantas, orang tahu kalau kamu udah kawin, gitu kan? Cuman saya mau masukin kamu sebagai orang tua, muka kamu nggak dapet katanya. Mukanya masih kanak-kanak katanya gitu. Ya udah, jadi akhirnya sempat ada masa itu saya kosong lah, nggak, maksudnya memang nggak ada penawaran sekali, tapi penawarannya lebih ke banyak ke MC dan host. Terus Irgi pernah terima job angkanya oke tapi nggak enjoy? Good question. Pernah nggak? Nominalnya oke banget tapi gue nggak nyaman nih gitu. Pernah waktu itu ada film, bukan film, sinetron sebenarnya waktu itu. Saya waktu itu lagi jenuhnya Mas berakting. Karena gini, saya kan baru lulus SMA Mas. Oke. Teman-teman saya itu lagi main-main gitu. Tiba-tiba saya rutin syuting, nggak tahu ya kalau anak-anak mereka sekarang pada happy di luaran ya. Iya. Nah, saya ini besok syuting, besok, dan itu terus begitu kan. Saya jenuh waktu itu. Akhirnya saya ngalah. Oke, saya ambil, tapi saya cuma bisa berapa lama? Akhirnya saya cuma jalan 8 episode. Jadi kita deal-nya itu di 8 episode saja. Tapi ya jujur aja bayaran sih oke saat itu ya. Untuk orang anak ABG punya bayaran segitu, saya kayaknya gimana gitu. Karena ada perannya itu sebagai pangeran Ronggo waktu itu, gitu kan. Terus gitu. Tapi saya waktu itu nggak berkenan untuk terlalu panjang. Tapi memang benar, nggak berapa lama dari situ saya berangkat ke Malaysia. Tapi memang hari itu saya sudah jenuh, sampai titik jenuhnya saya berakting lah gitu. Begitu saya ninggalin dunia acting, kangennya timbul. Aduh, pengen syuting lagi deh kayak gitu. Mulailah. Nah, tadi kan katanya nggak nyaman tuh, kita ngobrolnya tentang tidak nyaman tapi nominalnya oke. Nggak nyaman terus lokasi gimana? Bete-betean nggak? Muka-muka asam nggak? Enggak sih Mas, kalau itu saya tuh banyak belajar dari senior Mas. Saya lahirnya dari TV Indosiar. Jadi gini, bukannya ini saya cuma sedikit cerita aja Mas. Oke. Saya waktu itu di Indosiar, saya memang sebagai talent gitu kan, pemain gitu. Ya. Cuman treatmentnya dari Indosiar itu, dari mulai kru, sutradara dan juga pemain, treatmentnya itu adalah sama. Mereka yang tidak ada yang namanya ini siapa superstar ini, kita nggak ada. Jadi kita udah nggak diperlakukan istimewa ya? Enggak. Itulah yang menyebabkan saya itu dekat dengan kru saya. Sampai office boy pun saya dekat. Kayak ini contoh soal aja. Oke. Kalau di Indosiar, saya waktu itu kan sebagai pemain gitu. Kalau di luar beda cerita tuh. Oke. Gue mau minum dong. Saya kan mintanya ke sama office boy kan. Ya. Office boy langsung, no ambil, dia bilang gitu kan. Jadi kita ngambil sendiri, dia hanya nunjukin. Begitu saya pindah ke PH, di situ saya memang baru kaget. Oh, ternyata PH tuh begini ya. Ya saya tuh di servis Mas, mau minum apa, mau makan apa, diambilin minum kayak. Malah saya kaget di situ. Oh begini, pantesan aja deh saya bilang. Kadang-kadang orang suka gede kepala. Ya, tapi saya bersyukur kok. Maksudnya semangatnya saya itu setiap kerja adalah teamwork. That's why saya tuh kalau misalnya masalah syuting itu selalu mengutamakan kedisiplinan. Saya akhirnya berpikir ya dengar dari yang orang-orang lah. Kalau kita mau panjang ya harus begitu ya, kita saling menghargai lah gitu. Walaupun kejadiannya di lapangan sih molor-molor juga, tapi ya saya sih ya udah yang penting
kita nggak saling merugikan lah, gitu aja. Kasihan juga yang lainnya nunggu lama. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang salah di lokasi, tapi bukan karena kesalahan saya bisa lah berargumentasi, enakan begitu Mas. Kalau saya dalam posisi yang maksudnya sudah disiplin dan lain sebagainya, bargaining power-nya lebih bagus. Kecuali faktor hujan, pesmeyam dan lain-lain lah. Itu beda cerita ya. Itu umum. Itu umum bener. Aduh, senang banget ngobrol sama Irgi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditunggu deh karya yang rahasia tadi. Oh ya, insya Allah Mas. Insya Allah. Ya, saya nggak banyak juga Mas. Maksudnya saya jadi orang tua kok di situ. Cuman ini kapan kira-kira plan launchingnya? Katanya sih tahun depan Mas. Bulan depan udah tahun depan nih, Irgi. Gini Mas, kayaknya sih gini. Saya juga kaget waktu itu. Saya diajakin film ini. Terus saya tanya sama saudara. Saya bilang, "Om, ini kita tayang kapan?" Saya bilang gitu. Karena kan kita kan lagi pandemi, bioskop juga lagi belum buka dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena ini PH-nya juga udah PH yang besar lah, gitu. Jadi mereka tetap harus produksi. Once ada info bahwa sudah oke, sudah normal, dia sudah punya konten atau udah punya bahan yang atau film yang bisa ditayangin kali begitu ya. Jadi ya saya bersyukur aja menjadi salah satu orang yang memang akhirnya dipilih untuk ikutan dalam produksi ini gitu. Luar biasa. Multi talented ya. Alah, enggak juga lah Mas. Yang penting dapur ngebul. Asik. Segini loh masih muda banget dulu. Alhamdulillah sih Mas, itu sih saya yang bersyukur. Saya dari dulu sih nggak tahu ya Mas, saya berdoa saya memang begitu. Bukannya saya nggak kepengen gitu ngeliat teman-teman, luar biasa sih. Saya juga salut lah kata mereka. Ada masanya mereka naik ke atas gitu. Ya ada sih kepengen kayak gitu ya, tapi kan itu masalah faktor X lah. Terus cuman saya dari dulu tuh ya berdoanya sama Allah, ya Allah, karena memang mungkin saya akhirnya dikasih rezeki di dunia ini gitu. Mudah-mudahan saya punya umur yang panjang lah gitu di industri ini. Yang salutnya sama Irgi, jarang ada gosip ya. Apa yang mau digosipin Mas? Ya ada berita-berita aneh juga nggak ada, hebat. Apa ya Mas? Nggak tahu juga. Alhamdulillah. Bukannya saya juga nggak pernah melakukan kesalahan atau yang gimana-gimana, cuman mungkin ya mudah-mudahan yang saya lakuin ini ya masih lempeng-lempeng aja lah. Nah, sekarang pandemi artis banyak ke YouTube. Gimana dengan Irgi? Agak susah saya jawabnya. Apa nggak mau buka YouTube, maunya buka stasiun TV? Nah gini, saya udah punya anak sih kali Mas ya. Jadi apa yang saya lakukan itu saya punya tanggung jawab sama anak. Kadang anak saya nonton sesuatu yang akhirnya saya larang. Apakah itu dari YouTube, apakah itu dari TV. Nah tandanya kalau saya mau buat YouTube, nah saya harus pikirin sesuatu yang memang punya, mungkin agak sedikit klise, tapi maksudnya paling tidak punya impact yang baik lah untuk anak-anak. Ya. Karena mereka pasti akan nonton dong Mas. Iya. Kolot kali saya mikirnya, saya nggak ngerti juga. Ya udah zamannya sih, seperti ini sekarang. Iya sih memang. Doain aja lah Mas kalau misalnya nanti saya kepikiran sesuatu dan bisa ngejalanin. Ya Irgi Channel gitu kan, wow. Atau Irgi Farezi TV gitu kan. Amin. Amin. Keren. Oke Irgi, makasih waktunya. Makasih juga Mas Henry. Saya juga kaget nih Mas Henry tiba-tiba ngubungin saya terus mau interview saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diingat. Alhamdulillah. Oke, makasih ngobrolnya. Sehat terus. Ditunggu karya kejutan tadi. Amin, insya Allah. Nanti saya kabarin. Dan karya-karya yang lainnya. Insya Allah Mas Henry juga sehat-sehat. Sukses selalu. Dan sukses juga nih untuk Zoom-nya, untuk ininya nih. Ini masih baru channelnya, Gi. Oh ya? Ya, mudah-mudahan. Baru mau 4 bulan.
Wih, tapi hebat Mas. Udah memulai aja itu udah hebat. Saya mulai aja belum. Ini ibarat bayi tuh drop aja belum bisa 4 bulan mah. Iya betul. Saya mah belum, dibikin aja belum. Oke, banyak ilmu dari Irgi. Sehat terus, semangat terus. Ya, makasih Mas. Salam buat keluarga sama anak-anak. Sama-sama Mas. Terima kasih banyak. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.